Halo semua, bergabung kembali di kelas PDE Pekerjaan Dasar Elektromekanik kelas 10 TITL SMK Negeri 2 Bulik bersama saya Yayuk Sulistiawati ST. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Nah, kali ini kita akan mempelajari dengan bagaimana kita mengidentifikasi kecelakaan kerja. Kenapa sih Bu kita harus mempelajari ini? Nah, hal-hal ini akan berguna saat kalian akan memasuki bengkel listrik nanti. Ya, kita lanjut. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari apa sih kecelakaan itu. Kecelakaan itu atau accident adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, datangnya tiba-tiba dan tidak terduga yang menyebabkan kerugian pada manusia. Misalnya luka, cacat, sakit, bahkan ada yang meninggal. Kemudian kepada perusahaannya juga, masyarakat, dan lingkungan. Istilah dalam kecelakaan kerja, danger, merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Danger adalah lawan dari aman atau selamat. Sedangkan aman sendiri atau safe adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Nah, penyebab kecelakaan ada dua macam, yaitu tindakan perbuatan tidak aman, kemudian kondisi yang tidak aman atau berbahaya. Apa saja sih sebenarnya tindakan perbuatan tidak aman? Nah, kalian nanti akan mengidentifikasi ya tindakan perbuatan yang tidak aman saat kita masuk di bengkel. Kemudian kondisi yang tidak aman ya. Itu kalian buat, kalian catat di buku catatannya. Nanti saat kita tatap muka, Ibu akan mengumpulkan jawaban kalian ya. Tapi sebelum itu, tindakan tidak aman adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Kondisi tidak aman adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kita lanjut. Kenapa perbuatan tidak aman dilakukan? Karena apa? Kurangnya pengetahuan, kurang terampil atau pengalaman, tidak ada kemauan, faktor kelelahan, jenis pekerjaan tidak sesuai, gangguan mental, kesalahan dalam sifat dan tingkah laku manusia. Dan lemahnya kontrol, yaitu program tak sesuai, standar tak sesuai, kepatuhan pelaksanaan, sebab dasarnya faktor perorangan atau faktor kerja, penyebab tak langsung, pembuatan yang tak aman, kondisi tak aman, insiden atau kontak, kejadian kontak dengan energi atau bahan zat, kecelakaan atau kerusakan yang tidak diharapkan. Nah, sebelum mengakhirinya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Menurut kamu, kecelakaan kerja apa saja yang dapat terjadi saat melakukan pekerjaan kelistrikan? Bagaimana cara mencegahnya? Tulis jawabanmu di selembar kertas dan akan dikumpulkan di meja Ibu minggu depan ya. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Salam sehat juara. Tetap patuhi protokol kesehatan.